Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sekuritas dilutif atau sekuritas dilusi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sekuritas diartikan sebagai surat berharga. Disebut sebagai surat berharga karena dia bentuknya itu dalam bentuk selembar dokumen atau surat tetapi punya nilai. Misalnya yang pertama itu saham. Saham itu bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham itu dalam bentuk dokumen yang menyatakan bahwa misalnya saya memiliki berapa ratus ribu lembar saham di suatu perusahaan. Yang kedua itu obligasi. Obligasi juga merupakan sekuritas atau surat berharga dalam bentuk sertifikat atau dokumen yang menyatakan bahwa saya sebagai pemegang obligasi dari suatu perusahaan. Kemudian ada piutang, lebih tepatnya misalnya notes payable. Itu juga dalam bentuk dokumen yang diterima dari pihak yang berhutang. Nah, sekarang muncul yang namanya sekuritas dilutif atau sekuritas dilusi. Yang dikatakan sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa yang beredar tentunya meningkat dan laba per lembar saham akan turun. Karena rumus dasar dari menghitung laba per lembar saham itu adalah net income dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jika jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena adanya sekuritas yang dulunya bukan saham biasa, sekarang dikonversi menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah. Jika bilangan penyebutnya bertambah besar, otomatis laba per lembar saham pasti akan turun karena yang menjadi pembagi semakin meningkat karena adanya sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif adalah yang pertama ada utang yang dapat dikonversi, yang kedua itu ada saham yang dapat dikonversi, kemudian ada juga waran saham, dan yang keempat akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi, jika seandainya dia dikonversi menjadi saham biasa, maka akan menjadikan laba per lembar saham perusahaan itu akan turun. PSAK yang mengatur adalah PSAK tentang instrumen keuangan. Jadi PSAK 50, ada PSAK nomor 53 dan PSAK 55, ada juga PSAK 60 dan sekarang ada PSAK nomor 70 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Yang pertama yang termasuk dalam sekuritas dilutif adalah convertible bond atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ini tentunya tidak sama dengan obligasi biasa. Jika obligasi biasa, itu tidak ada fitur atau tidak ada hak bagi bondholder untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Jika seandainya kita mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, otomatis kewajiban untuk membayar bunga itu hilang, berarti tidak ada beban bunga yang harus dibayarkan, sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi meningkat. Jika penghasilan kena pajak meningkat, otomatis setelah dikurangi dengan pajak penghasilan, laba bersih juga akan meningkat. Beban bunga itu adalah bagian dari beban yang sifatnya dapat mengurangi pajak. Net income diperoleh dari mengurangkan laba operasi dikurangi dengan pajaknya. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat bondholder atau sebagai investor yang membeli obligasi pada suatu perusahaan. Yang pertama itu atau manfaat yang pertama itu dia memperoleh benefit dari obligasi, yaitu adanya garansi bahwa dia akan memperoleh adanya pendapatan bunga dan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan mendapatkan pelunasan sebesar pokok utang obligasi. Yang kedua, juga mendapatkan privilege atau keistimewaan, yaitu dia dapat menukarkan obligasi tadi menjadi saham biasa. Otomatis ada kemungkinan untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sekarang apa alasan misalnya dari sisi saya
sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang pertama itu, dengan saya menerbitkan convertible bond, maka saya dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan. Dan yang kedua, saya dapat memperoleh suatu dana dengan debt finance yang lebih murah. Yang ketiga itu, alasan perusahaan menerbitkan convertible bond supaya lebih menarik. Karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi jika ada fitur dapat dikonversi menjadi saham biasa dibandingkan jika obligasi itu berbentuk obligasi biasa. Dalam PSAK 50 terkait dengan convertible bond, maka perlakuan secara akuntansi harus dipisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Karena convertible bond mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan ada unsur ekuitas. Cara untuk memisahkannya, kita mengenal dengan metode with and without atau metode dengan dan tanpa. Jadi, cara dari penggunaan metode ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond. Yaitu kita bicara pada sekuritas yang mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Yang kedua, menentukan nilai wajar untuk komponen liabilitasnya saja. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Ada dua yang di present value-kan, yaitu present value principal dan kita mempresent value-kan beban bunga yang dibayarkan secara periodik. Langkah yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengurangkan nilai wajar dari convertible bond di langkah yang pertama tadi dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja. Maka didapatlah angka yang merupakan komponen ekuitas. Kemudian ada 4 kemungkinan terkait dengan convertible bond ini. Yang pertama, convertible bond tidak dikonversi sampai dengan jatuh temponya. Maka jurnalnya sama dengan jurnal pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Maka yang dicatat adalah kita akan menghapuskan utang obligasi di posisi debit sebesar nilai nominal dari obligasi tersebut. Karena kita melunasi, maka kita mengeluarkan cash. Maka cash akan dicatat di posisi kredit karena cash kita akan berkurang. Lalu kondisi yang kedua, dia dikonversi tetapi dikonversinya pada tanggal jatuh tempo. Maka kita tetap akan menghapuskan hutang obligasi sebesar nilai nominal. Kemudian akan menghapus agio saham ekuitas konversi di posisi debit. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi di kreditnya itu adalah cash karena dia tidak dikonversi sampai tanggal jatuh tempo. Tetapi kalau seandainya pemegang obligasi itu mengkonversi, maka jurnal yang dicatat pada posisi kredit itu persis seperti penerbitan saham karena kita ketika convertible bond dikonversi menjadi saham biasa, maka kita harus menerbitkan saham untuk menggantikan obligasi tersebut dengan saham biasa. Ketika convertible bond ini dikonversi menjadi saham biasa pada tanggal jatuh tempo, maka akun agio saham ekuitas konversi akan ditransfer ke akun agio saham biasa. Selanjutnya yang ketiga, convertible bond ini dikonversi tetapi dikonversinya itu lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Nah, ketika kita menerbitkan convertible bond, maka kita tetap harus membuat daftar amortisasi. Maka hutang obligasi akan kita catat di posisi debit, yaitu kita hapuskan sebesar nilai tercatatnya. Kemudian untuk setiap convertible bond ini kalau dikonversi maka akun agio saham ekuitas konversi harus dihapuskan. Maka kita akan mendebit juga agio saham ekuitas konversi. Kemudian akun yang di posisi kredit adalah untuk mencatat penerbitan saham biasa. Selanjutnya yang keempat, obligasinya itu tidak dikonversi, tapi obligasi ini dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo.
maka kita akan memperhitungkan berapa keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi dipercepat. Kita bandingkan dengan berapa kas yang harus dibayarkan untuk melunasi obligasi ini. Bandingkan dengan berapa nilai tercatat dari obligasi ini pada tanggal pelunasan. Cukup sekian pembahasan mengenai sekuritas fidusi pada kesempatan kali ini dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.